adik-adik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa berkumpul pada pagi hari ini. Di sini kakak dari PGMI Hikmafa dalam pembelajaran tematik yang diampu oleh Ibu Latifah Nuraini MPD akan menjelaskan tentang hidup rukun di rumah. Nah, di sini kakak akan mengupas pembelajaran tematik kelas 2 tema 1 tentang hidup rukun. Subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah dan pembelajaran 1. Pembelajaran 1 di sini terdiri dari 3 pembelajaran yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Dalam pembelajaran PPKN ini bisa dijelaskan oleh Kak Sartika dan Kak Anis Khofifah Nur Safitri. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita langsung ke pembelajaran 6. Sebelumnya buka dulu halaman 40. Oke, sudah dibuka semuanya ya. Di sini sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Oke, di kegiatan ayah membaca, di sini ada sebuah percakapan antara ayah, ibu, Udin, dan juga Mutiara. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu, wah ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang, liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Kemudian di kegiatan selanjutnya, ini di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini diajukan untuk menjawab. Tadi kan sudah diberikan percakapan. Nah, dari percakapan itu tadi, di sini dibuatkan soal. Soalnya ada 9. Mari kita jawab. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ayo, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan ini adalah tujuan tempat untuk berwisata. Kemudian, kapan rencana wisata dilaksanakan? Pada hari Minggu. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Tadi ada yang masukkan tujuan wisata, yaitu Udin dan Mutiara. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang. Kemudian kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Kemudian pertanyaan yang keenam, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena diselesaikan dengan cara musyawarah, dan kepala dingin. Kemudian pertanyaan ketujuh, menurut pendapatmu kejadian di dalam keluarga itu menggambarkan sila keberapa? Nah, penjelasan dulu ya menurut kakak. Jadi di dalam percakapan ini menunjukkan atau menerapkan sila yang keempat. Ada yang tahu nggak sila Pancasila yang keempat itu bunyinya seperti apa? Nah, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini jelas sekali ya. Tadi di percakapan kan sudah dijelaskan bagaimana dengan cara berpendapat, dengan cara bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, selanjutnya, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Bagaimana jawabannya, ya apa tidak?
Nah, jawabannya adalah iya. Ayah di sini berperan sangat adil untuk kedua anaknya. Mereka dipersilahkan untuk memilih tujuan wisatanya. Kemudian ada dua pendapat yang berbeda. Ini nanti pendapatnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian ayah pun juga tidak ya intinya tidak mengekang pendapat mereka. Ayah adil sekali dalam hal ini. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa dalam Pancasila? Sila keberapa? Kalau menurut Kak Anis, di sini menerapkan sila yang kelima. Ada yang tahu nggak sila kelima itu bunyinya seperti apa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas sekali ya tadi. Di sini dalam percakapan ini tergambar sangat adil, di mana mereka bebas untuk berpendapat, kemudian pendapatnya pun tidak, artinya mereka berpendapat untuk mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya, apa yang ada di pikirannya, kemudian dipilih mana yang menjadi tujuan pertama dan mana yang menjadi tujuan selanjutnya. Jelas sekali ya. Kemudian selanjutnya di sini kan tadi ada 9 soal sudah terjawab dengan baik, dan tadi juga saya sudah membantu adik-adik semuanya. Di sini tugas kalian adalah dari jawaban-jawaban tadi kalian susun menjadi sebuah cerita. Oke, ini tugas pertamanya ya. Kemudian tugas yang kedua, kalian mencari sebuah kata yang berupa ungkapan. Dalam pembelajaran pertama, kakak sudah menjelaskan apa itu ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Inilah yang disebut ungkapan. Misalnya ada buah tangan. Buah tangan itu artinya apa? Buah yang ditaruh di tangan. Oh enggak, itu merupakan kata ungkapan ya. Jadi buah tangan itu merupakan barang atau sesuatu yang dibawa oleh orang ketika mereka selesai dari bepergian, atau biasa disebut dengan oleh-oleh. Oke. Jadi ini tugas yang kedua. Tugas yang pertama membuat cerita. Tugas yang kedua adalah mencari kata ungkapan beserta artinya. Oke, terus ini ada yang halaman 44. Ayo dibuka halaman 44. Halaman 44 di sini ada sebuah cerita yang berjudul Berwisata ke Kebun Binatang. Tapi di sini ceritanya masih belum lengkap, masih rumpang. Masih ada 6 kata yang belum dicocokkan untuk cerita ini. Jadi di sini kan ada 7 kata yang disiapkan untuk mengisi cerita ini agar menjadi cerita yang lengkap dan benar. Oke, mari kita baca. Tapi sebelumnya kakak bisa menunjukkan ini ya. Ini adalah kata-kata yang kita butuhkan. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil apa? Dapat diambil jalan tengah. Ayo diisi ya semuanya, dapat diambil jalan tengah. Kemudian lanjut ke kalimat nomor 3. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah titik-titik. Kalau pagi-pagi biasanya kita sudah bangun. Ayo diisi. Sudah bangun. Lanjut. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Nah, kalau kita ingin bepergian atau berwisata, biasanya kita menyiapkan makanan atau biasa disebut dengan bekal. Diisi ya, bekal. Selanjutnya, ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Jalannya tidak diisi dengan apa? Kalau mereka cepat sampai, berarti jalanannya tidak macet ya. Kemudian selanjutnya ayah memarkir titik-titik. Memarkir apa? Pastinya memarkirkan mobil. Nah, ini yang terakhir.
Ibu, Udin, dan kakaknya Andre membeli titik-titik masuk. Membeli apa? Biasanya kalau kita ingin masuk di suatu wisata atau apapun itulah, kita membutuhkan yang namanya tiket. Ada yang tahu nggak tiket itu apa? Nah, untuk kegiatan selanjutnya, nih tugas Kak Sartika untuk menjelaskan apa itu tiket. Nah, sekian dari saya. Dah. Selanjutnya, yakni nanti akan disajikan sebuah tiket masuk wisata buah yang terdapat angka 3 buah, yakni 3, 5, sama 4. Bagaimana cara membacanya? 3 merupakan ratusan, 5 merupakan puluhan, dan 4 merupakan satuan. Membacanya adalah 354. Sekarang, dapatkah kamu menyebutkan nilai tempat ratusan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan pada angka ini? Iya, siswa dapat menyebutkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan dengan baik dan benar. Setelah itu, pada halaman 46, siswa mencoba menuliskan cara membaca bilangan yang telah disajikan pada halaman 46. Guru akan menunggu sekitar 3 menit, setelah itu membahasnya secara bersama-sama. Setelah kita belajar bersama tadi, kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini? Kesimpulannya adalah sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitupun sebaliknya. Hal itu sesuai dengan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus saling menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pribadi, dan selalu menyayangi setiap anggota keluarga kita. Sehingga dengan itu semua, maka nanti akan tercipta keluarga yang rukun dan kehidupan yang harmonis yang ada di rumah kita. Untuk mengetahui hasil ketercapaian materi, guru dapat bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, dan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Amin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.